Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adelia Dwi Neliawati, Denisa Sekar Kamaladewi, dan Nia Nurfadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan pemberian imunisasi terhadap penyakit ISPA pada balita untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyakit berbasis lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SKM MKM. Pengertian ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah secara mendadak serta menimbulkan masalah kegawatan dan menjadi salah satu penyebab kematian pada bayi dan balita. ISPA dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan pneumonia dan bukan pneumonia. Klasifikasi ISPA pada balita. Menurut Program Pemberantasan Penyakit ISPA, terdapat dua golongan klasifikasi penyakit ISPA, yaitu pneumonia dan bukan pneumonia. Berdasarkan derajat beratnya penyakit, pneumonia itu sendiri dibagi lagi menjadi pneumonia berat dan pneumonia tidak berat. Untuk kelompok usia 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun, dibedakan menjadi 1 pneumonia berat, 2 pneumonia, 3 bukan pneumonia. Untuk usia kurang dari 2 bulan, klasifikasi terdiri dari 1 pneumonia berat, 2 bukan pneumonia. Etiologi ISPA pada balita. Penyakit ISPA dapat disebabkan oleh berbagai penyebab seperti bakteri, virus, dan rickettsia. ISPA bagian atas umumnya disebabkan oleh virus, sedangkan ISPA bagian bawah dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan mikroplasma. Tanda dan gejala ISPA. Tanda dan gejala ISPA biasanya muncul dengan cepat, yaitu dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Penyakit ISPA pada balita dapat menimbulkan bermacam-macam tanda dan gejala. Tanda dan gejala ISPA seperti batuk, kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, pilek, sakit telinga, dan demam. Patofisiologi. Penularan penyakit ISPA dapat terjadi melalui udara yang telah tercemar, bibit penyakit masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Oleh karena itu, maka penyakit ISPA ini termasuk golongan airborne disease. Penularan melalui udara yang masuk adalah cara penularan yang terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda terkontaminasi. ISPA dapat menular melalui beberapa cara, yaitu yang pertama transmisi droplet. Droplet berasal dari orang atau sumber yang telah terinfeksi atau yang telah menderita ISPA. Droplet dapat keluar selama terjadinya batuk, bersin, dan berbicara. Penularan terjadi bila droplet yang mengandung mikroorganisme ini tersembur dalam jarak dekat, melalui udara dan terdeposit di mukosa mata, mulut, hidung, tenggorokan, atau faring orang lain, karena droplet tidak terus melayang di udara. Yang kedua, kontak langsung. Kontak langsung atau bersentuhan dengan bagian tubuh yang terdapat patogen, sehingga patogen berpindah ke tubuh yang bersentuhan. Selanjutnya yaitu pengertian imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah salah satu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Lalu, apa hubungannya imunisasi dengan ISPA? Pemberian imunisasi akan merangsang terbentuknya antibodi dalam tubuh. Antibodi yang akan dihasilkan oleh tubuh sebagai respon dari masuknya vaksin ke dalam tubuh adalah respon primer, berupa pembentukan imunoglobin M, yang akan berperan dalam proses opsonin dan lisin, dan imunoglobin G, yang berperan dalam proses neutralizing. Selain itu, dengan melakukan imunisasi dapat merangsang aktivasi dari sel B dan sel T memori, sehingga respon imunitas dalam tubuh akan menjadi lebih cepat dan juga dapat memicu aktivitas dari sel T CD8+ yang berperan dalam proses penghancuran virus intraseluler, sehingga dapat membatasi penyebaran infeksi atau mengeliminasi patogen yang masuk. Frekuensi terjadinya ISPA di Indonesia berkisar 3-6 kali per tahun. Hal ini menandakan bahwa pada umumnya, dalam 1 tahun, setiap orang pasti akan terkena ISPA minimal 3 kali. Penyebab ISPA tidak terjadi dari faktor kekebalan tubuh atau imunitas saja, melainkan masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya ISPA.
Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.